apa yang menjadi prioritas kalian. Jangan sampai ketika kalian mencoba bekerja, akhirnya kalian meninggalkan kuliah kalian. Hai guys, kembali lagi dengan saya Shaniati Brutu. Di video kali ini saya akan bahas, ini masih seputaran mahasiswa dan seputaran yang mau nyoba mahasiswa. Oke, langsung aja. Judulnya itu mau kuliah tapi terkendala di dana. Gimana ya solusinya? Oke, langsung aja guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, aku akan bagikan gimana sih cara mengatasi masalah dana tapi pengen sekali kuliah gitu. Nah, jadi banyak nih aku baca komentar-komentar dari adik-adik yang bilang aku pengen kali kuliah tapi nggak punya dana gitu. Jadi aku pengen buat videonya guys, pengen share ke kalian, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Nah, yang pertama kali aku mau bagikan kuliah sambil kerja. Itu dia guys, solusi pertama dari aku, kuliah sambil kerja. Nah, kenapa harus kuliah sambil kerja gitu? Kuliah sambil kerja sangat membantu kalian, apalagi yang sedang terkendala di dana. Nah, apakah kuliah sambil kerja itu gampang? Enggak, kuliah sambil kerja itu sulit guys. Apalagi untuk kalian yang mahasiswa di PTN, itu sangat sulit menurut aku, kuliah sambil kerja. Jadi gimana solusinya gitu? Solusi dari aku yang pertama, ketika kalian ingin mencoba kuliah sambil kerja, kalian harus punya manajemen waktu yang baik. Kenapa aku katakan manajemen waktu yang baik? Ketika kalian tidak punya manajemen waktu yang baik, kalian akan terkendala dalam hal tugas-tugas, terkendala dalam hal kuliah, terkendala dalam hal pekerjaan kalian gitu. Jadi kalian harus punya manajemen waktu yang baik, kalian harus bisa bagi kapan waktunya ngerjakan tugas, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya bekerja. Kalian harus punya jadwal yang terperinci untuk itu. Nah, yang kedua, kalian harus punya prioritas. Apa yang menjadi prioritas kalian? Jangan sampai ketika kalian mencoba bekerja, akhirnya kalian meninggalkan kuliah kalian. Menurut aku itu salah ya guys gitu. Jadi kalian harus punya prioritas. Misalnya nih, prioritasku adalah kuliah. Jadi ketika pekerjaanku itu mengganggu kuliahku atau membuat kuliahku menjadi berantakan, aku akan meninggalkan pekerjaanku itu gitu. Kalian harus punya prioritas. Nah, yang ketiga, kalian harus punya kesehatan yang baik. Kenapa aku katakan harus punya kesehatan yang baik? Nah, aku mau berbagi ya teman-teman, di PTN itu kuliahnya itu tidak terjadwal, maksudnya tidak terjadwal, misalnya pagi aja, siang aja, tidak seperti itu gitu. Tapi di PTN itu kita bisa dapat kelas pagi dulu, terus nanti les 2-nya itu siang gitu. Jadi full dari pagi sampai siang. Kalian punya waktu kosongnya itu di sore hari, misalnya di jam 6 sampai malam gitu. Jadi kalian kalau mau ngambil pekerjaan pun pastinya di jam itu, di jam malam gitu. Jadi kalau kalian tidak punya kesehatan fisik yang baik, tidak punya stamina yang baik, kalian akan sangat gampang drop gitu. Jadi pertimbangkan dulu kalian mampu nggak, sanggup nggak dalam hal itu gitu. Terus selanjutnya aku juga mau berbagi, kuliah sambil kerja itu kalian juga harus punya mental yang kuat. Kenapa harus punya mental yang kuat? Karena kalian punya 2 tanggung jawab guys. Kalian punya tanggung jawab terhadap studi kalian, dan kalian juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Jangan sampai pekerjaan kalian itu asal-asalan, kuliah kalian asal-asalan, semuanya asal-asalan gitu. Jadi kalian harus memang punya komitmen, dan kalian juga harus punya mental yang kuat gitu. Kalian harus yakin bisa menyesuaikan itu semuanya, harus bisa mengatur itu semuanya pas gitu. Waktunya harus benar-benar tepat gitu. Nah, aku juga mau berbagi guys. Sebenarnya bukan hanya itu aja solusi dari aku, bukan hanya itu aja tips dari aku, bukan hanya kuliah sambil kerja. Yang kedua tips dari aku adalah beasiswa guys. Nah, untuk kalian yang sedang terkendala di dana, rajin-rajinlah membuka beasiswa, rajin-rajinlah mencari beasiswa gitu. Akan sangat banyak beasiswa yang bisa membantu kalian guys. Ada beasiswa yang mungkin dari semester 1 sampai semester akhir kita dibiayai gitu. Ada juga yang tunggu semester 3 dulu baru kita diizinkan dapat beasiswa, tapi itu biasanya dibiayai sampai akhir guys. Nah, aku juga dulu salah satu penerima beasiswa guys.
Tapi untuk beasiswanya dari mana dan beasiswa apa, aku akan jelaskan di video aku nantinya, video aku selanjutnya. Kali ini aku hanya tips untuk kalian yang sedang terkendala di dana. Ada 2 tips. Yang pertama kuliah sambil kerja, yang kedua beasiswa. Nah, kalian juga harus kalau memang kalian sedang punya kendala di dana, aku saranin kalian coba buat bisnis-bisnis seperti itu guys. Bisnis yang mungkin bisa membantu kalian dalam hal keuangan seperti itu. Itu dia tips dari aku guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton terus video aku ya guys.